Hari ini, apa yang akan saya ceritakan kepada Anda adalah sesuatu yang sebagian besar pria musik lalui bertahun-tahun tanpa pernah benar-benar memahaminya. Yang sebenarnya terjadi adalah ini: wanita tidak merindukan Anda ketika mereka berdebat dengan Anda. Mereka tidak merindukan Anda ketika mereka berkata, "Saya butuh ruang," atau "Saya butuh jara musik." Bahkan saat itu pun mereka tidak merindukan Anda. Dan mereka pasti tidak merindukan Anda ketika Anda terus-menerus berusaha membuktikan nilai Anda kepada mereka. Semua hal itu tidak berhasil. Ketika seorang wanita mulai menganggap Anda remeh, dia mulai berpikir, "Pria ini selalu ada di sekitar saya. Dia akan terus berputar-putar dalam hidup saya. Jadi apa yang perlu saya khawatirkan?" Dan kemudian, ketika Anda akhirnya sadar dan berhenti memberikan semua usaha, semua energi, semua perhatian dan nilai itu kepadanya, saat itulah saudaraku, dia mulai merindukan Anda. Ini tidak terjadi dengan keras. Ini tidak terjadi dengan drama emosional. Ini terjadi dengan tenang, musik, dalam keheningan. Dan ketika dia akhirnya mengalami keheningan itu, tahukah Anda apa yang terjadi? Dia mulai berpikir, "Aku bahkan tidak menyadari aku mampu merindukannya." Dan disitulah pergeseran psikologis musik tercipta. Jadi hari ini kita akan membahas secara detail bagaimana seorang wanita mulai merindukanmu dan bagaimana psikologi wanita sebenarnya bekerja. Mari kita mulai videonya tanpa membuang waktu. Semuanya dimulai saat perhatianmu menghilang. Tahukah kamu mengapa wanita menganggapmu remeh? Karena mereka merasa nyaman percaya bahwa pria ini akan selalu ada dalam hidupku. Kamu menunjukkan konsistensi yang berlebihan. Kamu mengiriminya pesan setiap hari. Selamat pagi, selamat malam, telepon, menanyakan kabar secara acak, pesan demi pesan, panggilan video, upaya di mana-mana. Selalu ada sebagai dukungan emosional. Melalui semua ini, kamu telah menunjukkan satu hal padanya. Apapun yang terjadi, pria ini akan tetap hadir dalam hidupku. Dan seiring waktu, saudaraku, yang terjadi adalah konsistensi yang kamu tunjukkan menjadi tidak terlihat baginya. Tetapi saat kamu menarik perhatianmu kembali, tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada keinginan untuk berbicara. Kebingungan akan menghampiri pikirannya terlebih dahulu. Awalnya dia berpikir, mungkin dia sibuk. Kemudian perlahan, dia mulai terus-menerus memeriksa ponselnya. Apakah dia mengirim pesan? Tidak ada di WhatsApp, bahkan di Instagram pun tidak ada. Biarkan aku menyegarkan profilnya. Mungkin ada pesan masuk. Sekarang secara bertahap, dia mulai merasakan bahwa energimu telah berubah. Sesuatu yang emosional sedang bergeser. Sebelum dia dapat memahami secara logis apa yang terjadi, dia merasakan pergeseran energi ini jauh di dalam dirinya. Dan disitulah saudaraku, saat pertama kali dia mulai merindukanmu. Keheningan menciptakan ketegangan emosional. Aku tahu kamu mungkin berpikir, tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Musik. Tapi memang terjadi. Sungguh terjadi. Pria yang sangat peduli, mengapa tiba-tiba dia tidak lagi melakukan itu? Tidak ada kelegaan di sana, ada ketegangan. Ketika kamu berhenti bereaksi, berhenti menghubungi, berhenti mengejar, pikirannya mulai mengisi kekosongan. Apakah aku telah menjauhkannya? Apakah dia sedang berbicara dengan orang lain? Apakah aku hanya berasumsi dia akan selalu ada dalam hidupku? Ketika keheningan muncul, apa yang pernah ada kini telah hilang. Dan baru saat itulah dia menyadari betapa terikatnya dia secara emosional padamu. Disitulah rasa rindu mulai muncul. Sekarang dia mengingat upaya-upaya yang pernah dia abaikan. Ingat ini, wanita tidak merindukan tindakan-tindakan besar. Mereka tidak merindukan berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk ulang tahun
atau seberapa besar perjalanan yang kita lakukan. Mereka merindukan hal-hal kecil. Bagaimana kamu mendengarkannya? Bagaimana kamu mendukungnya secara emosional? Bagaimana kamu hadir, bahkan ketika dia tidak meminta? Dulu, itu terasa aman dan dapat diprediksi. Hari ini, ketika itu hilang, dia menyadari betapa langkanya hal itu. Saat itulah perbandingan dimulai, dan dia menyadari tidak ada seorang pun yang pernah melakukan untukku apa yang dilakukan pria ini. Saat itulah penyesalan muncul. Egonya mencoba melindunginya, tetapi emosi mendorong lebih keras. Di malam hari, ketika dia sendirian, ketika ada keheningan, dia semakin merindukanmu. Mengapa? Karena tidak ada orang lain yang membuatnya merasa seperti yang kamu lakukan. Dia tidak akan langsung menghubungimu. Ada pergolakan batin yang sedang terjadi. Tapi ingat ini, jauh sebelum tindakannya berubah, dia sudah mulai merindukanmu. Dan ketika dia melihat bahwa kamu telah move on, bahwa kamu tidak hancur, bahwa kamu bahkan lebih percaya diri, lebih fokus, lebih sibuk menjalani hidupmu, semuanya berubah. Kepergianmu memaksanya untuk merenung. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi dukungan emosional, tidak ada lagi umpan balik. Dan saat itulah dia menyadari kebenarannya. Dia tidak kehilanganmu karena kamu tidak berharga. Dia kehilanganmu karena dia gagal menyadarinya. Kerinduan berubah menjadi penyesalan, dan seringkali penyesalan itu tetap terpendam. Dia diam-diam mencoba untuk move on, karena sekarang dia bahkan tidak bisa menghubungimu. Inilah kebenaran terakhir. Wanita tidak pernah merindukan pria yang memohon, yang merayu, yang berusaha keras dan berteriak, "Tolong kembalilah ke dalam hidupku." Mereka merindukan pria yang memiliki kekuatan untuk pergi dengan bermartabat. Jika Anda merasa seseorang menganggap Anda remeh, pergi dengan tenang dan damai adalah langkah terkuat yang dapat Anda ambil. Keheningan yang menciptakan kebisingan di benaknya tidak akan pernah bisa diciptakan oleh argumen. Dan jika Anda masih belum mengerti bagaimana mempertahankan kerangka maskulin, bagaimana tetap tenang dan terkendali, bagaimana tidak bereaksi, bagaimana bergerak maju seperti seorang pria, dan bagaimana seorang wanita mulai bergantung pada Anda, menginginkan Anda dan tetap terhubung dalam jangka panjang, maka kursus Master Kerangka Maskulin saya cocok untuk Anda. Ini adalah kursus video selama lebih dari 3 jam di mana semuanya dijelaskan secara detail. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dihindari, dan bagaimana berperilaku dengan wanita, bahkan ketika mereka berteriak, membuat drama, atau menguji Anda. Jika Anda belum melihatnya, segera lihat. Itu saja untuk video ini. Kita akan bertemu lagi segera. Sampai jumpa.